Selamat pagi, salam pendidikan Indonesia, salam merdeka mengajar. Nama saya Paulus Satbudi Pracoyo. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Saya adalah peserta PPG angkatan yang pertama tahun 2022. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 20 Tasikmalaya dan saya mengajar seni budaya. Video yang akan saya sampaikan saat ini adalah video pembelajaran tentang menggambar naturalisme. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Sehat semuanya. Luar biasa. Baik. Sehat, harus sehat tuh. Bapak jempolnya harus semangat. Oke. Pagi hari ini kita memulai pembelajaran. Yang penting harus semangat. Semangat belajar itu harus dimulai dari diri kita. Kalian olahraga tadi udah sport, rasanya seger. Nanti harus diluapkan di dalam pembelajaran hari ini dengan semangat. Oke? Jadi pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Tetapi sebelum mulai pembelajaran, Bapak perhatikan di situ masih ada sampah atau enggak? Di sekitar sampah. Bersih. Oke, kalau yang masih ada sampah, ambil nanti tolong langsung dibuang. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan dibuka dengan doa. Siap, beri salam. Berdoa, mulai. Raditu billahi
aja sama bapak saya sakit, nah nggak boleh seperti itu, alat nah oke, kita lanjut. Jadi kalau minggu-minggu kemarin kita sudah membicarakan yang artinya adalah natural. Kalau yang perempuan itu kan pakai bedak kemudian pilih buang white atau natural. Kalian pilih yang apa? Natural. Berarti apa itu yang natural? Atau yang super white? Kalau yang natural itu asli apa adanya. Jadi kalau lihat dari sesuatu yang ada di sekitarnya. Tapi kalau natural yang ada di situ aslinya kita ambil dari mana? Pemandangan alam yang ada di sekitar. Natural berarti natural yang ada di alam. Dari kata dasar naturalisme, alam di sekitar kita, apa yang ada di sekitar kita indah, yang hijau-hijau udah pasti. Tapi kalau semuanya hitam, wah bukan natural lagi. Cuma nanti kita ada kalanya natural, tapi khususnya bukan gambar naturalisme, tapi gambar apa? Yang kemarin Bapak bilang siluet, gambar siluet atau bayangan hitam atau shadow. Jadi kita nanti memulai, kita akan membuat gambar naturalisme. Naturalisme itu mirip dengan aliran realisme. Realisme itu apa? Nyata apa adanya, yang kita lihat real apa adanya. Kalau ada anak kecil digambar anaknya lagi nangis, ya itulah anak-anak yang lagi nangis dengan ekspresinya yang seperti itu apa adanya, real. Atau misalnya kita melihat teman kita dengan gayanya yang seperti itu, itu real apa adanya. Rambutnya, oh ini mah belum ada yang diekspresikan rambutnya, jadi harus nah, yang seperti itu real apa adanya. Baik, antara realisme dengan naturalisme itu ada kaitannya. Karena apa? Kalau gambar naturalisme, melukis naturalisme itu bukan hanya melukis, tetapi harus bagaimana? Harus memadukan dengan alam yang ada di sekitar, harus memadukan dengan benda-benda yang ada di sekitar. Jadi kalau ada alam, masa cuma alam aja. Mungkin juga ada gedung yang ada di dekat sawah, atau mungkin ada di situ jembatan, atau mungkin yang ada di situ ada gedung-gedung yang bentuknya unik. Misalnya yang di tengah sawah itu apa? Balong, kemudian warung saung-saung seperti itu. Nah, seperti itu harus dipadukan. Makanya nanti antara realisme dengan naturalisme hampir sama. Tetapi kalau kita membuat gambar naturalisme, jangan dibuatkan ya gambar realismenya. Harus ada alamnya. Alamnya harus seperti apa? Jadi nanti Bapak akan memberikannya. Kita sudah melihat yang Bapak pajang ada di sini. Sudah pasti ini adalah gambar naturalisme. Coba kalau gambar-gambar yang ada di sini itu ada gambar yang tadi Bapak bilang siluet, hanya hitam aja bayangannya. Tetapi yang diutamakan itu adalah backgroundnya, ya yang ada di sini. Nah, senja. Jadi kalau senja itu, kalau kemarin Bapak bilang yang dari warna gelap menuju ke warna terang itu namanya apa? Gradasi warna, permainan warna yang ada di sini. Nah, kita nanti mencoba. Tapi bukan hanya ini, ada banyak tema. Misalnya yang ada di sini. Tidak kan? Berarti kalau yang dipadukan dengan benda-benda ada nggak? Ada nggak yang dipadukan dengan benda-benda? Nah, misalnya pantai. Berarti ada rumah, ada batu, ada yang ada di sana. Ini gambar yang anak-anak sebenarnya juga masuk, cuma nanti pengerjaannya mungkin kalian lebih keren seperti ini. Kemudian yang ada di sana ada sesuatu yang berhubungan dengan alam, tetapi dipadukan di situ menjadi keindahan. Oke, mau lihat yang mana lagi? Nah, seperti ini. Ada rumahnya, tetapi tema ini tetap natural, tetap ada alamnya yang melihat bahwa iya itu rumahnya bagus, nyaman banget itu di tengah perkebunan, kemudian ada rumah, ada sepertinya. Di sini kan jarang rumah yang seperti ini. Nah, ya ini jarang rumahnya. Nah, yang akan kita terapkan kurang lebihnya kita membuat gambar
dan bahan Bapak juga perkenalkan yang ada di sini. Alat dan bahan, nanti kalau kalian menggambar itu bukan berarti oh Pak saya kepengennya seperti itu, ya nggak bisa langsung. Berarti harus ada sketsanya, harus ada pola yang harus kalian kerjakan. Polanya seperti apa? Polanya ya macam-macam. Nanti Bapak akan belajar itu dari pengenalan alat dan bahan. Kalau alat dan bahan ada dua media, ada media kering dan media basah. Media kering itu antara lain apa? Pensil. Biasa kalian menggunakan pensil yang 2B dan seterusnya. B itu biasanya akan memberikan efek semakin lembut. Jadi warnanya kalau hitam bisa dicampurkan. Kalau B-nya misalnya B, 2B, 3B sampai dengan 10B, kemudian ada EE, ada EB, itu pensilnya nanti akan lebih tebal. Yang ada di sini ada contohnya. Jadi pensilnya mulai dari 2B. Kemudian kalau pensil yang biasa untuk para coretan itu biasanya pensil yang cuma tipis, mengkilat. Itu pensil apa? H. Jadi kalau menggunakan pensil jangan menggunakan pensil yang H, karena itu H atau artinya keras. Jadi kalau menggunakan yang H sudah pasti keras. Kalau dipakai untuk menggambar dan bakalan mengkilat, juga bakalan hitam tapi mengkilat. Jadi warnanya tidak cerah. Baik, dari sini tadi ada pensil, ada apa lagi? Krayon. Ada krayon. Kemudian ini ada ini termasuk media kering. Kalau ini namanya sama seperti ini. Namanya apa? Beda nama. Namanya apa? Konektor pen. Ini juga termasuk media kering. Kemudian kita ambil lagi ini. Ini apa? Krayon. Termasuk juga di dalam media kering. Kemudian yang ada di sini ada juga alat yang dipakai untuk membuat sketsa atau membuat desain. Namanya apa ini? Namanya apa ini? Alat lukis seperti ini? Tinta seperti ini namanya apa? Ya udah, paling tidak kalian tahu tinta-tinta seperti ini adalah tinta dengan berbagai ukuran yang biasa dipakai untuk membuat desain. Misalnya rumah ini atau sekolah ini, gedung ini pasti ada yang digambar. Digambarnya secara manual detail menggunakan garis-garis yang menggunakan polpen atau tinta yang seperti ini. Dari ukuran kecil sampai dengan ukuran besar. Itu yang dibuat di dalam membuat karya seni. Kemudian dari ini itu ada media basah. Media basahnya antara lain ada cat air. Lihat, kalau cat air itu nanti ada tulisan yang ada di sini. Namanya apa ini? Watercolor. Jadi kalau watercolor itu biasanya beda dengan yang ini. Yang ini cat apa? Akrilik. Jadi kalau cat akrilik itu biasanya lebih ke blok. Jadi kita membuat warna, akhirnya warna itu menjadi tertutup pori-porinya. Tetapi kalau ini menggunakan watercolor tidak bisa tertutup pori-pori. Itu bedanya. Ini adalah dari media basah dan media kering. Media basahnya ada seperti ini, ada cat minyak dan sebagainya. Kemudian peralatannya juga bisa seperti ini. Apa ini? Kuas. Tujuannya beda-beda. Antara kuas ini beda. Tujuannya dipakai untuk apa? Membuat daun, membuat apa? Semua yang ada di situ biasanya menggunakan alat yang berbeda. Ukurannya juga berbeda. Kalau ukurannya sama, biasanya juga hasilnya tidak maksimal. Oke, kemudian pernah lihat yang seperti ini? Biasanya kalau lukis biasa menggunakan seperti ini, makanya biasanya kotor di sini. Ini untuk mencampur warna yang ada di situ. Mencampur warna apapun di sini tidak dipegang. Jadi enak. Jadi kalau lukis tidak seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita nanti akan mencoba membuat gambar naturalisme. Ya, naturalisme dari kata dasar natura. Nah, jadi di dalam menggambar naturalisme itu yang paling utama itu adalah membuat sketsa. Kemudian tema itu mau ditentukan seperti apa? Betul, tema. Kemudian yang paling utama itu kalau naturalisme itu harus membedakan antara
Bukan membedakan, tetapi harus ada antara batasan langit dengan daratan. Itu dibatasi dengan garis apa? Dengan garis horizontal atau namanya garis apa? Coba kemarin Bapak sudah bilang, sekalian coba dibagi. Ini setiap siswa mendapatkan satu, kemudian nanti Bapak akan memberikan contoh. Caranya mulai dari kita membuat pola gambar, kemudian apa yang harus kalian dalam membuat gambar. Baik, nanti Bapak akan gambar di sini. Kalau yang di ujung sana nggak kelihatan, boleh nanti pindah di sini untuk langsung. Yang di pojok sana di mana Tuan? Baik, kita akan mulai. Langkah yang pertama, masih ada sisa? Oke, masih ada yang kurang? Sudah, semuanya udah dapat kertas? Yang akan kita mulai adalah membuat sketsa. Sketsa itu adalah pola dasar bagaimana kita akan membuat gambar selanjutnya. Jadi hanya membuat desainnya dulu. Tetapi kalau ini desainnya juga harus matang dulu. Saya mau bikin apa? Pemandangan. Pemandangan itu tadi yang akan kita gambar apa tadi? Silakan pilih mau apa? Boleh gunung, apa lagi? Sungai, pantai. Oke, pilihannya banyak. Bapak akan memberikan contoh. Yang pertama, ketika membuat gambar naturalisme, itu adalah membuat garis cakrawala. Garis cakrawala itu adalah garis yang membatasi antara langit dengan bumi atau daratan. Bentuknya apakah semua rata? Tidak. Jadi batasannya itu kan bisa dalam bentuk gunung, bukit dan sebagainya dalam bentuk gelombang. Yang ada di situ itu garis cakrawala atau disebutnya garis horizontal. Kalau horizontal kan lurus saja. Cuma kalau dalam lukisan itu lebih cenderung pada gambar yang tidak beraturan, karena tidak mungkin gambar itu lurus seperti gunung. Kan yang namanya pembatas antara langit dan bumi tadi namanya apa? Cakrawala. Nah, yang ada di sana kelihatan kan antara langit dengan daratan dibatasi oleh apa itu? Nah, itu yang namanya garis cakrawala. Garis cakrawala itu tidak mesti pohon, tidak mesti gunung, tidak mesti gedung. Nah, yang ada di sana kelihatan kan itu. Yang di sana garis cakrawalanya ada di ujung genting. Kemudian di sana juga ada garis cakrawala yang ada apa itu? Antena. Ada antena. Kemudian di sana ada tower. Nah, yang itu yang namanya garis cakrawala. Oke, jadi kalau kita melanjutkan materi yang tadi, kalau sudah melihat pemandangan yang ada di sini, kalian melihat pohon kelapa. Uniknya di mana itu pohon kelapa? Kelapa apa? Ada kelapanya, terus ada apanya? Ada bahan. Ada, pokoknya ada sesuatu yang ada di sana itu unik kalau kita membuat gambar naturalisme. Makanya harus memperhatikan yang ada di situ. Ada daun-daun yang ada di sini, kemudian ada rumput pun, itu menjadi estetik kalau membuat gambar naturalisme. Coba kalau sekarang, kalau kalian lihat di sini, ada nggak garis cakrawalanya yang tadi Bapak tunjukkan? Ada? Ada. Tuh, garis cakrawala yang membatasi antara langit dengan bumi, atau daratan. Nah, itu yang namanya garis cakrawala. Jadi kalau membuat gambar naturalisme harus ada garis cakrawala. Kalau tidak ada, itu berarti gambarnya bukan natural. Oke, kita lanjut ke sana. Coba kalian perhatikan. Ada banyak tanaman yang unik. Kira-kira tanaman apa yang ada di sana? Kira-kira? Ayo penjelatrong. Jalatrong. Ada apa di sini juga? Nah, di sana ada banyak pohon yang kira-kira kalau dilukis itu unik. Ada pohon-pohon yang bentuknya rantingnya, bahkan ada daun-daun yang kering. Pandudu. Berarti jelek, tapi kalau dilukis bisa menjadi lukisan yang Bagus. Seperti itu. Kalau ke atas lagi, kalian lihat ada garis cakrawala lagi nggak di sana? Ada. Nah, di sana ada garis cakrawala yang dibatasi oleh apa di sana? Langit. Ada daunan. Ada dedaunan. Terus ada apa lagi? Awi. Terus apa lagi? Albiso. Apa lagi? Ada gentingnya juga ada yang membatasi. Nah, seperti itu namanya garis cakrawala. Oke. Kita melanjut ke perjalanan ke sana.
Oke, terima kasih. Baik, di sini juga tempatnya itu sangat nyaman dan sejuk. Nah, ini juga tema-tema yang menarik. Ada banyak pohon, rindang, batangnya gede-gede, teksturnya juga berbeda-beda. Nah, itu keindahannya. Kesana lagi, kalian lihat banyak pohon rindang, ada sesuatu yang mendukung, ada masjid, ada rumah-rumah yang ada di jauh ke sana. Itu juga termasuk naturalisme, kelengkapannya, tetapi keindahannya tetap harus ada apa? Harus ada alam. Jadi kalau naturalisme harus ada pohon, harus ada tanaman, harus ada sesuatu yang mendukung yang hijau. Kalau naturalisme warnanya bukan hijau, itu bukan naturalisme. Naturalisme cenderung dengan warna seger, warna hijau, warna yang berhubungan dengan alam. Batang yang ada di sini, kemudian kita olah, batangnya yang bagus yang belah mana? Kemudian yang sana, oh ya bambu itu yang bagusnya di mana ketika digambar. Kemudian ke sana, bahkan di sana ada kuburan yang ada di situ pun kalau kita membuat estetika gambar sebenarnya menarik. Kuburan yang ada di sana karena apa? Di sini seakan-akan ada lorong menuju ke sana, kemudian warna-warna yang ada di sana itu unik. Ada kuburan juga di antara itu, kemudian ada bunga, kelihatan nggak ada bunga? Ada. Kemudian yang ke sana lagi pohon kelapanya juga ada. Nanti kita juga akan membuat gambar pohon kelapa yang ada di sana. Menuju ke sana ada perumahan yang kelihatan. Oke, seperti itu kurang lebihnya naturalisme, kita udah melihat alam secara langsung. Baik, seperti itu. Kita membuat gambar pantai. Berarti kalau pantai itu dibatasi antara langit dengan daratan, yang paling kelihatan menonjol itu gimana? Laut dengan pantainya. Kita misalnya kita membuat, berarti kita tidak harus membuatnya di sebelah sana. Nah, dari sini seperti ini. Kalau kita membuat garis seperti ini, saatnya ini garis apa tadi yang bilang? Garis horizontal. Oke, dari sini garis horizontal atau garis cakrawala kita mulai dari sini. Berarti kalau pantai yang akan kita buat seperti apa contohnya? Nah, kita membuat garis pantai. Ini garis apa? Garis gelombang, pinggir pantainya, bukan gelombangnya. Berarti kalau seperti ini pantainya di sebelah sini atau di sebelah sini? Di sebelah sini atau di sebelah sini? Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau di sini itu baik seperti itu. Berarti pantainya sebelah sana semakin luas ke sana. Kemudian kita mencoba membuat gambar yang ada di situ dipadukan dengan sesuatu yang biasa ada di alam. Itu ada apa? Ada apa yang biasa ada di alam? Misalnya ada seperti ini. Awan itu sebagai pelengkap. Berarti yang paling utama itu adalah apa yang ada di sekitarnya. Misalnya itu di pantai. Pohonnya jangan pohon beringin. Pohon kelapa. Baik. Jadi misalnya kita membuat pohon kelapa. Nanti kan boleh aja niatnya. Kalau monyet ini beberapa tempat berbeda. Coba perhatikan. Ukuran pohon kelapa dan perhatikan. Ukuran pohon kelapa yang ada di sana, ukurannya dari atas ke bawah, ukurannya biasanya berbeda. Cuma sedikit. Tetapi perbedaan itu harus kelihatan. Jangan sampai batangnya yang ada di atas lebih gede daripada yang ada di bawah. Oke, dari sini kemudian kita mencoba membuat seperti ini. Gampang polanya, semuanya juga. Kita membuat daun. Boleh sebetulnya nggak mau habis untuk membuat satu pola gambar pohon. Perhatikan yang ada di sini. Berarti membuat tadi polanya tinggal ikuti aja yang ada di sini. Pola yang pertama adalah membuat gambar pohon. Kalau yang namanya pohon kelapa, jangan membuat kurus gitu. Tapi lebih baik indahnya kalau ke samping di sana. Baik, dari sini. Kelihatan kan dari sana? Sudah kelihatan kelapanya? Warung-warung, Pak. Oh, ada warung. Nah, biasa suka nangkring di situ.
Biasanya ada yang biasa dipakai Pak, kalau Pak misalnya Bukan seladar, Pak. masjid. Kalau di pinggir pantai masa ada masjid. Adanya juga WC. Nah, ada sini ini. Terus ada apa lagi? Gazebo. Boleh nggak dikasih masjid di sekitar ini? Boleh. Nah itu kelengkapan, tapi jangan sampai di sisi pantai. Mungkin yang sebelah sini juga boleh. Boleh, ini menjadi kelengkapan. Tapi yang paling utama kalau sudah membuat itu, mungkin diantaranya kita melengkapi dulu yang ada di sini. Ada apa? Ada banyak pohonannya. Kita buat nanti. Rumput. Apakah pohonnya itu semuanya sama seperti itu? Ya. Ada macam-macam. Kita juga boleh melengkapi dengan pohon yang lain yang ada di sana. Kemudian, kenapa Bapak bilang pohonnya dulu? Karena biasanya pohon itu akan menutupi gedung yang ada di sekitar. Misalnya kalian tadi kepengen Pak, nanti kalau di situ dikasih masjid boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Cuma biasanya pohon itu kan begitu gede menutupi yang ada di sekitar itu. Jadi nanti estetiknya, indahnya itu ketika melihat masjid di antara daun-daun. Nah, seperti itu. Boleh. Jadi kita misalnya tambah yang ada di sini atau di sini. Kalau di situ nggak kelihatan, kita ganti. Baik. Kita membuat rantainya. Bentuknya seperti apa? Oh, berarti nggak. Berarti rantai-rantai yang ada di sini pohonnya semakin ke sana semakin apa? Semakin apa? Oke, kita lanjutkan coba. Tinggal dikasih ke atas lagi. Dedaunan. Tetap kita ada sesuatu. Boleh nanti pohonnya semakin tinggi lagi kita buat lagi. Baik, berarti pohon-pohon ini tinggal kita nanti kalau sudah membuat sketsa, berarti sketsanya mau seperti apa? Berarti mau tambahan apa lagi? Kira-kira apa? Perahu. Oke, kemudian kita tambahkan lagi, misalnya yang ada di sini. Kita tambahkan apa tadi? Perahu. Wah, perhatikan. Perahu itu mulai dari membuat seperti ini, kemudian kita membuat juga seperti ini. Baik, kemudian ada gambar yang seperti ini. Nah, jadi ada yang ada di sini. Ini ada kedalamannya ya. Kelihatan kan? Nah, yang ada di sini. Nah, gambar-gambar yang ada di sini kita menyesuaikan. Oh iya, ada perahu yang ada di sana. Cuma nanti kita detailkan. Yang penting ada sketsanya yang ada di sini, kita gambarnya. Baik, dari sini kemudian tadi kita memberikan gambar kubahnya. Nah, yang ada di sini nanti oh iya ada pohon-pohon yang ada di situ yang menutup. Kemudian ada ranting yang ada di sana. Kemudian ini juga tertutup oleh media yang ada di sini. Nah, baik, dari sini kita lihat ini pantai. Jadi yang belum, misalnya kita tambah apa yang ada di sini? Manusia. Kalau manusia itu boleh, cuma nanti kalau kira-kira manusia itu terlalu ramai, itu nanti mengganggu juga karena nanti bukan naturalisme lagi, tapi gambar realisme. Jadi berbeda ceritanya. Jadi dari sini boleh nanti kalian membuat gambar-gambar yang berbeda-beda, tetapi nanti orientasinya sambil diperhatikan membuat garis gambar cakrawala.
dua. Kemudian ada bukit di sini. Kemudian di sini adalah aliran sungai. Kemudian di sini juga akan turun aliran sungai. Kemudian ada tadi yang ada di sini boleh. Kalian mau seperti apa boleh. Kalian ini misalnya sungai di sini. Berarti ini yang dari prinsipnya adalah di sini. Kemudian di sini kalau sungai itu menunjukkan satu ruang. Misalnya berarti airnya masuk dari sana. Baik, kemudian sungai itu ada macam-macam, kemudian ada batu-batu yang biasa. Kau silakan sambil mengerjakan, kalian mengerjakannya tidak harus gambarnya pantai atau apa, tapi Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. The break time will be ended in 5 minutes. seperti itu. Kemudian misalnya yang ada di atasnya itu menarik juga. Itu misalnya kalau di sini sudah ada misalnya lampu itu ada banyak pohon. Nah, yang ada di pinggir sungai yang ada di sini ini juga termasuk. Di sini kan juga suka ada lampu yang kayak kemudian ini yang menunjukkan ini adalah naturalisme itu di mana misalnya ada di sini dua nah ini juga sama bagaimana kalian merasakan apa baik yang ada di sini apalagi tadi temanya ada banyak kan ada banyak boleh seperti ini tapi kalau di sini udah tinggal membuat banyak pohon yang ada di sini misalnya gambar pohon yang daunnya yang lebat batangnya gede kemudian daunnya tidak sama seperti itu dan macam-macam kan seperti rumput seperti ini misalnya salak ya pohon salak yang ada di sini pinggir-pinggir itu kan suka ada ukurannya gitu nah itu juga bisa begitu apalagi sok bapak contohkan jadi biar kalian punya imajinasi pak kalau saya buat apa nah sawah nah kalau yang membuat gambar sawah itu yang dulu bapak bilang apa membuat gambar sawah bentuknya selalu ada lagi yang mau bertanya kalau sambil mengerjakan sambil mencontoh yang ada di situ kalau ada kesulitan nanti ke bapak pak kalau gambar itu ada susah bagaimana ya boleh kemudian ada kayu yang ada di sini saya bilang ada kayu dari sini kemudian ditarik sini ke sana tarik lagi ke sana ini ditanam satu kayu yang ada di sana iya ini juga nggak apa-apa sebenarnya Saatnya jam terbang dimulai. It's time to begin the fourth lesson. sudah ada yang jadi kalau gambar sisir pantai itu gini kalau gambar sisir pantai itu misalnya dari Cakrawala tadi udah bapak habis nah, jadi ini kalau ini dari Cakrawala kalau itu dari Cakrawala itu pokoknya kalau memang itu bergelombang itu semakin jauh semakin kecil
lubangnya. Kalau misalnya kamu buat seperti ini dari pangainya, ini kecil. Kemudian sampai ke sana semakin lebar. Ini garis pangainya. Pangainya ada di sebelah. Baik.
mempunyai bakat dan sebagainya. Tapi beda-beda. Misalnya yang ada di depan, ada yang membuat pola seperti ini, paling enggak ketemu. Oh iya, membuat gambar itu paling tidak ada membuat pola seperti itu. Kemudian dilanjutkan kelanjutannya mau seperti apa? Tadi temanya banyak, silakan nanti kembangkan di dalam di rumah. Sketsanya nanti di depan kita bahas lagi. Untuk diterapkan di dalam gambar yang tadi warna. Baik, dari sini ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada yang mau tanya, pertemuan hari ini kita cukupkan saja. Minggu depan kita akan mulai buat gambar. Nanti gambarnya nggak tahu mau seperti ini, realisme, mau naturalisme, kemudian nanti juga ada komposisi warna yang akan diterapkan. Baik, pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri, rapikan buku-bukunya, kemudian hasilnya.